Nah, bukti ini, CCTV ini kalau misalkan ada, itu akan bisa membuktikan siapa sebenarnya sosok yang dilihat Ibu Cici dan Angger. Sementara keterangan Ibu Cici dan Angger itu bukan 1 kali 2 kali mengenal Pak Yosef ini. Teman-teman, inilah menjadi polemik di masyarakat dan banyak sekali yang mengatakan bahwa usut tuntas yang menukar harddisk CCTV kemarin menjelang pembacaan tuntutan dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Pak Yosef Hidayah selalu menyebutkan satu nama, yaitu ketika ditanya siapakah nama tersebut adalah Irlansyah menurut Pak Yosef Hidayah. Lalu ketika ditanyai lagi dari para wartawan dan juga para awak media, dan saya pun hadir di sana kemarin menyaksikan jalannya persidangan, teman-teman, Pak Yosef mengatakan, siapakah Irlansyah itu? Ketika ditanyai oleh para awak media, Pak Yosef mengatakan dia adalah oknum di Polsek Jalan Cagak menurut Pak Yosef. Benarkah demikian? Dia adalah oknum. Kalau benar-benar oknum, ya segera usutlah agar kasus ini terang benderang. Ketika saya mendengar dari Pak Yosef Hidayah mengatakan bahwa ini yakin salah tangkap. Luar biasa, teman-teman, kasus ini benarkah salah tangkap? Benarkah salah penetapan? Seperti itu kan? Ini kan luar biasa, karena pengakuan Danu ini tidak menyebutkan yang lain, tapi menyebutkan Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi, tidak menyebutkan nama yang lain yang sudah kita dengar selama ini. Oke, teman-teman, intinya kita simak dan ikuti terus perkembangan kasus ini, endingnya bagaimana nanti, dan dikabarkan nanti di tanggal 9 ya, atau hari Selasa kalau tidak salah itu, yaitu pembacaan tuntutan dari JPU untuk terdakwa Danu. Menarik luar biasa kasus Subang ini, kita ikuti sampai akhir tuntas tamat, seperti itu. Jangan nanggung-nanggung, teman-teman. Baik, teman-teman, jelang pembacaan tuntutan, Pak Yosef Hidayah selalu menyebutkan satu nama. Baik, sementara untuk terdakwa Pak Yosef Hidayah, kita sudah mengetahui bahwa selama ini Pak Yosef yaitu menjadi terdakwa, dan banyak juga saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan yaitu menyebutkan bahwa melihat Pak Yosef. Ini yang paling saya ikuti dan paling saya soroti. Apakah benar-benar melihat Pak Yosef di pagi hari jam 5.30, yaitu Angger dan juga Ibu Cici, dia kan mempunyai CCTV. Nah, sampai saat ini, yaitu menjadi perdebatan, menjadi perbincangan adalah harddisknya itu dikatakan ada yang menukar oleh salah satu anggota menurut Ibu Cici dan Angger. Sampai saat ini barang bukti itu tidak ada dan kita tidak menyaksikan di pengadilan. Tentunya ini pun harus diusut. Benarkah di dalam rekaman CCTV itu adalah Pak Yosef dan satu lagi adalah orang yang tidak dikenal. Ini sebenarnya kesaksian seperti ini, ya banyak juga kesaksian-kesaksian yang lain ini banyak yang memberatkan ke Pak Yosef Hidayah. Tapi dalam kesaksian ini bukan menuduh, akan tetapi melihat. Namun mungkin kita bertanya-tanya sebagai warga masyarakat, ada apa Pak Yosef ini kalau benar? Ingat ya, garis bawahi ini kalau benar. Misalkan Pak Yosef terlihat di CCTV jam 5.30, jam 6 pagi oleh saksi-saksi. Kita mengingat ini adalah fakta persidangan dan saksi sudah disumpah. Dan saksi, ya saya bisa melihat tidak ada kepentingan dalam kasus ini. Mereka semuanya adalah saksi dan bukan saudara dari Pak Yosef Hidayah. Ini adalah orang lain. Contohnya kesaksian Ilham, kesaksian Ibu Cici dan Angger itu melihat Pak Yosef. Mungkin kita bertanya, kenapa kalau misalkan itu benar, kok Pak Yosef ada di TKP? Semua saksi bukan menuduh, tapi melihat. Seperti itu. Kan Pak Yosef ini pulang menurut dia. Jam 9 malam itu pulang dan menginap di Cijengkol. Paginya itu Pak Yosef itu sholat subuh, menurut dia fakta sidang, main ludo, fakta sidang juga, lalu berangkatlah ke Sorabi, membeli Sorabi 4. Lalu dibawalah Sorabinya pakai piring dan dimakan di rumah Ibu Mimin di Cijengkol, menurut dia. Nah, bukti ini, CCTV ini kalau misalkan ada, itu akan bisa membuktikan siapa sebenarnya sosok yang dilihat Ibu Cici dan Angger. Sementara keterangan Ibu Cici dan Angger itu bukan 1 kali 2 kali mengenal Pak Yosef ini. Teman-teman, inilah menjadi polemik di masyarakat dan banyak sekali yang mengatakan bahwa
usut tuntas, yang menukar harddisk CCTV, yang menghilangkan barang bukti. Usut tuntas, karena inilah yang menyulitkan penyidikan dan penyelidikan, tentunya yang menghilangkan barbuk, teman-teman. Baik, menurut Pak Yosep dengan jelas mengatakan, saya hanya korban salah tangkap akibat rekayasa penyidikan yang dilakukan oleh oknum polisi. Bahkan menyebutkan namanya Aibda Irlansyah. Luar biasa, teman-teman. Ini menarik ya, kasus Subang ini. Karena apa? Sudah ada tersangkanya yang ditetapkan oleh Polda Jabar, tapi belum mengakui yang disebutkan oleh pelaku, bukan saksi. Nah, di sini teman-teman, jadi publik ini terbagi dua kalau saya melihat dari komentar di berbagai channel YouTube. Ada 100% tidak percaya Pak Yosep ini ada keterlibatan dalam kasus ini. Dan ada juga yang percaya bahwa Pak Yosep adalah dalang dan juga pelaku yang mengatur semuanya. Ada, ini komentar yang saya bacakan ya. Cuman, saya pun kadang berpikir seperti ini. Pak Yosep mengatakan saya tidak terlibat, tidak tahu perencanaan ketika ditanya oleh Ibu Sumarni dulu, Kapolres Subang yang dulu. Apakah ibu ini punya musuh? Tidak. Apakah Pak Yosep ini punya masalah? Tidak. Tahu menau dalam hal kasus ini karena Pak Yosep dengan keyakinannya nginap di rumah istri muda di Cijengkol. Jauh teman-teman, lumayan dari Ciseti, dari TKP ke Cijengkol itu lumayan jaraknya ya, kisaran ada mungkin 20 menit ya. Adalah jauh lumayan teman-teman. Bulak belok ya, lewat pasar lurus ke sana ke Cijengkol seperti itu. Nah, di sini kadang saya berpikir, kenapa Pak Yosep ini keyakinan tidak bersalah, tidak tahu menau dalam hal kasus ini, tapi kenapa dulu malah menyebutkan Danu, saksi kunci mahkotanya? Padahal diam saja, tidak usah ada pernyataan seperti itu. Intinya Bapak tidak tahu siapapun. Itu sebenarnya cukup teman-teman. Bapak tidak tahu menau dalam hal pembunuhan istri dan anak saya. Ini malah menyebutkan Danulah saksi kunci mahkota yang akan membongkar kasus ini, yang akan bercerita kasus ini. Danu dulu tangkap, nanti akan terbuka semuanya. Bahkan saya masih terdengar Ibu Mimin ditelepon ke saya, ya, di telinga saya waktu telepon. Pokoknya Bang Jack, Danu dulu. Nanti si Danu yang akan berbicara, yang akan ngomong, yang akan membongkar semuanya. Saya masih ingat itu. Bahkan ada rekamannya, teman-teman. Dan sudah di-up oleh Kang Heri Susanto. Nanti ada di channelnya. Tapi setelah Danu membongkar semuanya, menyebutkan mereka. Bayangkan teman-teman. Mereka lah Pak Yosep, Ibu Mimin yang memberikan petunjuk bahwa Danu sesudah ditangkap itu akan membongkar semuanya. Ternyata Danu malah menyebutkan mereka. Dan mereka tidak mengakuinya. Sedangkan sampai saat ini tidak ada nama lain yang disebutkan Danu. Tetap tidak berubah. Yaitu Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Aneh bin ajaib. Saya pun kadang berpikir seperti itu. Kenapa malah memberikan petunjuk Pak Yosep ini, Ibu Mimin ini? Kok menunjuk Danu yang akan membukanya? Danu tidak menyebutkan nama yang lain. Coba bayangkan teman-teman. Luar biasa ini kasus Subang. Baik, Pak Yosep mengatakan seperti ini ya. Waktu kemarin saya hadir di persidangan, teman-teman. Waktu di sel sementara, ya kisaran ya siang ya, sambil menunggu jalannya tuntutan dari JPU. Alhamdulillah yakin 100% salah tangkap. Yakin 100% salah tangkap. Pak Yosep sudah punya keyakinan seperti itu. Kenapa bisa salah tangkap, tapi dari penyidik Polda Jabar menetapkan dia adalah sebagai tersangka. Saya tidak menyebutkan pelaku ya, tapi ditersangkakan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Kenapa bisa salah tangkap gitu loh. Nah, Pak Yosep dari dulu mengatakan Bapak akan bongkar semuanya nanti di pengadilan. Kenapa harus di pengadilan? Sekarang sudah terlambat. Terlambat sudah. Teman-teman bayangkan. Kenapa harus di pengadilan membongkarnya? Kenapa tidak dari dulu? Ini ada unek-unek dalam hati saya. Teman-teman, kalau bisa teleponan lagi dengan Pak Yosep seperti itu ya, kayak dulu. Ini unek-unek. Kenapa harus di pengadilan dibongkarnya? Tidak dari dulu dibongkar, laporkan ke penyidik. Pak, petunjuk seperti yang saya dapatkan si A, si B, si C pelakunya Pak.
Dan ini buktinya. Ini luar biasa. Itu yang saya unek-unek harapkan dari dulu. Dan pernah saya ngobrol ke Pak Yosep juga. Bapak kalau misalkan punya bukti, menyebutkan dulu DWKO yang Bapak curigai. Ada nggak buktinya? Kalau ada buktinya, nggak usah Bapak telepon saya lagi, keluar-keluar di berbagai media juga. Sampaikanlah ke penyidik, si A, si B, si C, ini buktinya. Itu kuat. Luar biasa. Nah, ini malah memberi petunjuk kan? Si Danu petunjuknya, si Danu saksi mahkota. Ya otomatis pihak kepolisian terus mendesak kepada Danu. Otomatis Danu pun kan lama-kelamaan. Pertama dikejar-kejar dosa. Menurut dia di fakta sidang, nanti saya akan dihisab. Menurut dia di persidangan. Dan saya ikhlas. Ketika ditanya oleh JPU, kan nanti saudara saksi ini akan dipenjara, akan dihukum. Saya ikhlas menghadapi semua hukuman itu. Ini fakta sidang. Nah, ini Danu mengakui perbuatannya dan menurut Pak Yosep adalah saksi mahkota. Otomatis Danu menyebutkan nama-nama yang dia ketahui. Mungkin seperti itu. Tapi disinilah polemik di masyarakat itu berbeda. Terbagi dua, ada yang percaya 100% keterangan Danu, ada juga yang belum percaya. Wajar sekali, intinya kita lihat nanti keputusan dari majelis hakim. Perdebatan di masyarakat itu wajar. Karena apa? Yang namanya juga mengikuti sudah tahunan, bayangkan dari tahun 2021 sampai 2024. Otomatis sudah di luar kepala. Wah, ini kasusnya adalah penuh rekayasa. Ini penuh kebohongan. Bahkan saksi-saksinya pun berubah-ubah dalam memberikan keterangannya. Ya, publik sangat luar biasa. Saya melihat teman-teman di seluruh tanah air, komentar-komentarnya itu, ini memang terbagi dua ya, itu wajar sekali. Tapi otomatis sudah menilai tajam terhadap para saksi-saksi yang dulu, yang sekarang sudah menjadi tersangka. Silahkan teman-teman berkomentar, bebas berkomentar. Inspirasi atau analisis teman-teman itu, silahkan para YouTuber di seluruh tanah air, kita kupas habis kasus ini. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Temuan masing-masing, analisis masing-masing, udah. Libas semuanya. Kasus ini harus terungkap. Satu tujuan demi keadilan kedua korban. Perdebatan wajar, karena otak manusia berbeda-beda. Temuan pun, analisis pun berbeda-beda. Kalau saya menyimak, perbedaan ini adalah sebuah warna, teman-teman. Luar biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam, bye-bye.